buang kata dedak. Kalau tidak ada dedak, Bapak Ibu menyarikan biji rumput bisa atau tidak? Kan lebih susah kan? Lebih baik dedak. Komposisinya yang tetap harus karbohidrat kita buat dari dedak. Dedak ini adalah 50%. Kemudian yang kedua, kita kalau seandainya LRT Pak, ngurangi mana? Ngurangi dedak. Karena dia karbohidrat terbanyaknya. Kemudian yang kedua, kita butuh untuk protein, lemak, vitamin. Kita pakai namanya hijauan deh. Hijauan ini saran saya, kalau seandainya karbohidrat tidak bisa dari dedak, sebenarnya bisa Bapak Ibu dari singkong, tapi terbagus dari dedak. Kemudian hijauannya dari apa? Bisa daun singkong, kemudian daun pepaya boleh, kemudian yang saya senang pakai asola. Kenapa sih asola saya prioritaskan? Ceritanya begini, semua tanaman-tanaman air dia mengandung omega yang lengkap. Slogan kita Bapak Ibu, kita akan membuat ternak ya menjadi obat. Karena apa? Nanti besok saya akan jelaskan, your food is your medicine. Makananmu adalah obat. Kita akan buat makanan terbaik. Kita akan buat terbaik itu bukan terbaik saja. Terbaik itu betul-betul dia mengandung obat. Obat tertinggi di dalam semua ternak namanya asam amino. Asam amino ini kita harus transfer dari tumbuhan ke dalam telur, kita transfer dari tumbuhan ke dalam daging. Dan itu akan menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Jadi anggap aja 3 ini jumlahnya sama 50%. Ini kan gratis nih. Ini kan gratis, diusahakan gratis. Tapi yang dedaknya yang beli, seandainya dedak harga 4.000 lah, 4.500 tadi ya Bapak bilang ya. Ini sudah dedak bagus. Ditambah ini gratis, berarti jatuhnya pakan di harga 2.250 per kilo. FCR-nya ayam kampung itu adalah 6, sama dengan bebek. Jadi artinya untuk membuat 1 kilo itu butuh 6 kilo. Kalau 6 kilo kali 2.250 berarti berapa Bapak Ibu? 6 kali 2.250 berapa? 15.500. Ditambah Bapak Ibu begini, ini untuk gemukkan dari ayam sampai bisa dipanen. Terus yang kedua, induknya kan butuh biaya. Pakannya sendiri 600 kilo per hari. 20 kilo per hari. Berarti kalau kita kalikan 20 kilo dikalikan 2250 berapa per hari? 45.000 dikalikan 1 bulan berapa? Anggap aja 45 kali 30 1,5 juta gitu ya. 1,5 juta, oke. Padahal produksinya 100 ini kan hanya produksi 300. Berarti berapa ketemu harga DOC-nya? 1.500, 1,5 juta dibagi 500 ketemu berapa? 3.000. Tambah 3.000 DOC. Berarti total biaya untuk pelihara ini tanpa tenaga kerja aja 18.500. Kita buatkan 20. Seandainya kita bisa jual ayam ini harga 40, maka keuntungan kita kan 20.000. Itulah konsep saya. Ketika kita menjual yang jantan, memelihara yang betina, itu keuntungannya. Di konsep 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Kan banyak orang tanya, pakannya dari mana? Jual yang jantan. Hitungannya bagaimana? Ini hitungannya. Karena Bapak Ibu yang ikut pelatihan, saya tunjukkan itu. Gimana Bu? Ini. Ibu tahu vaksin itu apa? Virus yang dilemahkan. Coba bayangkan, virus yang dilemahkan. Ketika ayam ini pas kondisi tidak baik, berarti virusnya kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Menurut saya, daripada saya ngundang penyakit,
lebih baik saya menjaga ayam saya dilarang sakit. Saya ulangi. Konsep virus. Virus itu adalah suatu penyakit yang dilemahkan. Ketika kita memberi vaksin, kalau pas ayam kita ada yang kurang fit badannya, vaksin tadi hidup kan ketika di ayam kan? Harusnya, konsepnya tubuhnya ayam bisa melemahkan vaksin tadi dan harus menang. Tetapi gara-gara ayam kita kurang fit badannya, vaksin tadi masuk ke darah, dia berkembang, maka dia menang. Maka ayam kita kena virus. Begitu ayam kita kena virus, maka sama dengan, minta maaf, kita mengundang virus masuk ke kandang kita. Menurut saya, lebih baik ayamnya dikasih peraturan saja, dilarang sakit. Loh, bagaimana buat peraturan dilarang sakit? Yang pertama, kandang harus bersih. Yang kedua, udara harus lancar sirkulasinya. Yang ketiga, yang paling penting, makanan harus tercukupi. Dan yang keempat, ayam tetangga dilarang bertamu. Apalagi ini jeleknya orang kita, kalau punya kandang siapapun diundang datang. Nah, minta tolong jangan undang penyakit. Jadi artinya supaya kandang kita selalu sehat dan tidak ada virus ke situ adalah isolasi. Kata isolasi adalah peraturan penyakit dilarang masuk. Habis ini saya pelihara ayam, asalkan saya tidak mengundang ayam tetangga datang, tidak pernah sakit. Bertahun-tahun. Yang membuat sakit itu nomor satu, saya kasih tunjuk. Kadang-kadang pakan kita beli. Pakan kita beli itu belum tentu loh Bapak Ibu, virus tidak disebarkan di sana. Yang kedua, kita membeli induk baru. Orang kita kan kadang-kadang, oh ini ayam bagus, kita bawa pulang kan gitu kan. Bawa ayam kan plus paket penyakitnya. Terus yang paling putra ini, yang paling tolong, jangan undang sembarangan orang megang ayam. Boleh lihat, tidak boleh pegang. Apalagi kalau ayam bangkok, mau dipegang-pegang begini. Habis pulang aduan, masuk ke kandang, satu kandang habis. Itu salahnya di mana? Karena kita membiarkan penyakit masuk. Karena itu yang jantan juga harus cepat-cepat dijual, tidak boleh terlalu banyak. Yang jantan tarung nih, kalau tarung luka atau tidak? Kalau luka dia lebih fit atau tidak? Kalau dia drop kondisinya, penyakit datang. Karena itu yang jantan harus dijual. Mudah di sini. Nah, Pak, sekarang pakannya butuh segini. Berapa lahan yang harus saya butuhkan? Kalau seandainya saya pakai nih, pinggirnya saya pakai tanaman singkong. Terus seandainya saya pakai, kalau singkong itu tidak bisa kita hitung, Bapak Ibu. Tidak bisa kita hitung. Kenapa kok tidak bisa dihitung? Karena dia sangat minim. Tetapi kalau asola, saya cukup di protein, saya cukup di jumlah. Kalau saya butuh sehari berarti, gara-gara saya punya 300 per bulan, berarti 300 kali 6 kilo, pakannya 1,8 ton per bulan, berarti kita bagi 30, berarti pakannya ketemu angka 60 kilo per hari. Maka saya butuh asola 30 kilo, ditambah yang dari induk 10 kilo, berarti saya butuh 40 kilo per hari. Karena saya butuh 40 kilo, kembali ke satu rumus, 1 kilo untuk 8 meter persegi. Berarti 40 dikalikan 8 meter, butuh tanah 320 meter persegi. Dikalikan 4. Nah ini agak banyak ya ternyata ya. Nah kalau ini agak banyak, ini kan belum, Bu, ayamnya kan belum 300 per bulan. Nah, kalau sudah sampai di level ini, berarti saya butuh tanam singkong nih, pinggir. Nah, tujuannya apa? Bagaimana tempat kita bisa hidup. Untuk ayam bisa dipahami kira-kira. Jadi kalau ada orang tanya lagi,
Pak, gimana caranya? Tolong praktekkan. Buat asola kira-kira gampang atau tidak? Saya minta tolong besok pagi sebelum kita kelas jalan ke atas sekali. Jadi dari villa-villa kayu itu naik terus paling kalau dari sini 400 meter. Itu mentok terakhir di sana kolam pembenihan ikan dan kolam asola. Nanti lihat di sana. Boleh lebih jalan. Boleh. Sebentar Pak, pakai mic aja boleh Pak. Ini sudah pertanyaan belum? Masih saat ini tentang ayam. Oke. Sebentar kasih mic untuk ayam. Tenang Bapak Ibu, kita akan break sebentar habis ini. Jam 9 ya. Kurang berapa menit Pak? Kurang 12 menit. 15 menit. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko dari Solo. Yang saya tanyakan adalah Di Solo saya. Di Solo. Solo dari Solo baru. Tetangga. Tetangganya Pak Bambang. Karangannya. Oh, iya. Dasbudi. Yang saya tanyakan adalah mengenai Asola. Asola itu kan proteinnya cukup tinggi ya. Iya. Jadi siang disampaikan bahwa untuk bisa terserap gitu ya perlu ada prosesnya, ini Harus fermentasi. Kalau yang ini disampaikan kan belum ada kata fermentasi ya. Harus fermentasi. Baik. Semua harus difermentasi. Makasih. Ya sudah gitu aja. Udah ini. Jadi minta tolong Bapak Ibu. Tadi siang kita kan Bapak Ibu kan sudah belajar cara buat fermentasi pakan kan? Fermentasi itu cuma sepele. Fermentasi itu jangan dibayangkan yang aneh-aneh. Fermentasi itu membiarkan suatu makanan terolah. Nah, tadi yang saya sampaikan Pak KP kan pakai booster feed. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak pakai booster feed, pakai apa? Pakai rumen boleh. Rumen sapi boleh. Itu tidak ada bakterinya. Uteja itu kan jamu untuk kulit temulawak jahe. Tidak ada bakterinya di situ. Tapi kalau yang di KKP sampaikan tentang apa namanya, booster feed, di dalam booster feed itu ada namanya